Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Telinga menjadi salah satu alat indera manusia yang berfungsi untuk mendengar. Karena itu sangat penting untuk menjaga kesehatan telinga agar indera mendengar dapat berfungsi dengan baik. Namun tidak dipungkiri terkadang faktor usia menjadi salah satu penyebab gangguan pendengaran. Dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan kepala leher, Dr. Iman Pradana, SPTH TKL, mengatakan berkurangnya pendengaran pada lansia bisa juga disebut presbikusis. Kondisi ini umumnya terjadi sangat perlahan, sehingga tidak heran banyak lansia yang tidak menyadari bahwa mereka mengalami penurunan pendengaran. Penyebab presbikusis pada lansia umumnya meliputi perubahan struktur telinga bagian dalam, perubahan aliran darah menuju telinga, penurunan kemampuan saraf dalam merespon suara, perubahan cara otak dalam memproses pembicaraan, dan suara serta kerusakan pada rambut-rambut halus di telinga yang berfungsi mengantarkan suara ke otak. Selain itu, yang disebabkan dari kotoran telinga juga dapat mempengaruhi golongan lansia rentan terkena gangguan pendengaran. Selain faktor usia, faktor lainnya yang menyebabkan gangguan pendengaran adalah faktor bising. Faktor ini dapat disebabkan banyak hal, diantaranya pemakaian earphone dan sejenisnya yang tidak tepat, seperti volume yang terlalu keras. Dr. Imam menyarankan untuk membatasi paparan suara bising dari sumber manapun, termasuk earphone, speaker, petasan, kendaraan, dan lainnya. Waktu mendengarkan musik pakai earphone, yang direkomendasikan tidak lebih dari 8 jam dengan volume suara maksimal 60%. Kalau kita berbicara tentang gangguan pendengaran, ya sebenarnya merupakan terminologi secara umum ya, segala sesuatu kondisi atau kelainan yang menyebabkan gangguan dalam proses kita mendengar ya. Penyebabnya banyak sekali ya. Tapi kalau memang secara umum kita harus tahu dulu sebelum kita mengenal jenis-jenis gangguan pendengaran, kita harus tahu dulu bagaimana sih struktur atau bentuk telinga kita dan bagaimana kita sebenarnya bisa mendengar. Jadi mungkin saya akan jelaskan singkat bahwa telinga itu sebenarnya merupakan struktur yang kita bagi menjadi 3 ya. Jadi kalau kita bisa lihat ada telinga bagian yang luar, yaitu daun telinga, liang telinga, hingga sampai ke gendang telinga. Nah, di belakang gendang telinga itu kita masuk ke suatu tempat yang kita namakan telinga tengah. Ya. Di sana di dalamnya terdapat tulang-tulang pendengaran. Ada saluran yang menghubungkan hidung dan telinga. Lalu di mana saraf pendengaran kita ada di bagian dalam, telinga bagian dalam. Jadi di belakangnya dari telinga tengah. Jadi kita harus tahu dulu tuh bahwa telinga itu dibagi dari 3 bagian. Dan saat kita mendengar sebenarnya adalah energi suara itu, getaran suara itu akan ditangkap oleh dalam telinga kita, masuk, dihantarkan oleh udara, akhirnya gendang telinga kita digetarkan, dan nanti akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran kita, dan nanti akan menggetarkan struktur yang kita sebut rumah siput. Nah, rumah siput itu atau koklea itu ada di bagian dalam. Nah, bagian dalam itu nanti akan terjadi perubahan rangsang mekanik yang akan merubah getaran suara tadi tuh yang masuk ke dalam yang telinga kita, nanti akan dirubah di dalamnya menjadi suatu impuls listrik yang nanti akan dihantarkan ke otak atau pusat pendengaran kita di otak ya. Nah, secara umum gangguan pendengaran itu kita bagi menjadi 3 jenis. Jadi ada yang kita namakan gangguan tipe konduktif ya, atau gangguan yang terjadi akibat hantaran udara sebelum sampai ke saraf pendengaran kita. Dan di mana sih lokasinya? Lokasi itu terjadi di telinga bagian luar dan telinga bagian tengah. Nah, segala kejadian atau kelainan yang terjadi di telinga luar dan telinga tengah akan mengakibatkan gangguan konduktif. Nah, kalau ternyata kelainannya ini merusak hingga telinga bagian dalam, ya, itu yang kita bilang gangguan yang jenis kedua nih, gangguan tipe sensori neural yang melibatkan struktur saraf sensoris pendengaran kita di rumah siput. Ya, kita tahu rumah siput itu struktur tulangnya di dalamnya ada sel-sel rambut sensoris pendengaran kita yang nantinya akan dihantarkan ke saraf pendengaran kita. Jadi kalau kelainan terjadi di struktur telinga bagian dalam, saraf pendengaran, ataupun hingga sistem pendengaran di sentral, kita namakan bunyi sensori neural.
Dan jenis yang ketiga itu adalah jenis campuran. Jadi bisa saja kedua itu terjadi bersamaan, baik konduktif maupun sensorineural. Jadi gitu, secara umum sih kita bagi 3 besar. Menurut Dr. Iman, ada 3 gangguan pada telinga, yakni yang pertama adalah gangguan konduktif. Gangguan konduktif atau yang dikenal dengan tuli konduktif merupakan gangguan yang terjadi pada telinga bagian luar dan tengah. Gangguan selanjutnya adalah gangguan campuran, yakni gangguan konduktif dan gangguan sensorineural menyatu. Dr. Iman menyebut gangguan yang terjadi pada telinga sebelumnya akan ada gejala yang dirasakan. Gejalanya pun bermacam-macam. Salah satunya gejala auditorik, seperti telinga berdenging atau berdengung. Dr. Iman menyarankan masyarakat yang merasakan keluhan pada telinga yang tidak nyaman untuk segera diperiksa ke dokter THT. Gejala yang tidak nyaman itu, misalnya rasa berdenging yang tidak hilang, nyeri hebat pada bagian telinga, dan terpapar bising. Tim Elgen Media melaporkan.